supaya jadi reminder. Kalau iklan bukan shortcut. Teman-teman kalau iklan bisa apa? Bisa boncos teman-teman ya. Tapi iklan bisa membawa toko kita naik kelas atau scale up dengan iklan. Halo, selamat malam semuanya. Kita malam hari ini akan bahas tools dalam beriklan ya. Wah, di sini ada Om Gani juga nih ya. Selamat malam Om ya. Terima kasih udah mau datang di kumpul-kumpul ya pada bulan September ya. Saya akan adakan ini rutin ya teman-teman ya. Jadi kalau yang udah pernah ikut bulan lalu, kita akan coba ada update-update ya bulan-bulan ini. Nah, hari ini kita akan spesifik ngomongin soal tools ya. Jadi nggak akan bahas iklan harus seperti apa dan lain-lain ya. Tapi buat teman-teman yang baru, mungkin saya akan kasih pendahuluannya gitu teman-teman ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain yang baru join, yang daftar 100 lebih hari ini, kita boleh ramaikan kolom chat dulu ya. Teman-teman dari mana saat ini udah beriklan atau belum? Ya, mungkin boleh di chat ya. Tapi teman-teman, kita malam hari ini santai aja ya. Kurang lebih dari 1 jam ke depan, kita mau ini. Wah, ya, ada Owianto dari Medan. Mantap Om, ya paten nih. Ini orang Medan paten nih, paling paten dan paling yang saya kenal nih. Mantap, ya. Ada Om Mansur, ya Jogja hadir, siap Om, siap, ya. Ngobrolin soal GMV Max kan kita yang terakhir ini kan kita kan GMV Max ya. Tapi kali ini kita nggak akan bahas GMV Max ya teman-teman ya. Jadi kalau yang udah ketinggalan, teman-teman bisa nonton videonya, kita banyak kok ya di YouTube Cerita Om Botak. Setiap hari ada video baru ya, baik itu baik itu shorts atau long video ya, itu selalu ada. Tapi teman-teman kalau mau yang formatnya lebih panjang lagi, itu kita ada lebih dari 100 video di YouTube membership. Jadi yang belum join jadi Botakers, boleh ya teman-teman ya. Hanya dengan 300 ribuan, teman-teman udah bisa dapetin ilmu yang kalau ngikut kelasnya mungkin jutaan teman-teman. Total kelasnya itu puluhan juta pasti ya, karena setiap kelas saya masukin ke sana. Ya, habis kelas saya masukin ke sana, habis kelas saya masukin. Jadi materinya update terus teman-teman. Ya, di sini banyak banget kalau yang sudah ketemu sama saya bilang, Om, saya terbantu banget dari materi kelas yang ini gitu. Karena pemateri bukan cuma saya, ya, karena saya berkolaborasi dengan banyak pelaku lah ya, pelaku dalam industri online ini supaya materinya lebih lengkap untuk teman-teman semua, ya. Oke, ya. Ada lagi yang ini sambil kita nunggu teman-teman yang belum hadir ya. Tapi kalau sudah, kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Ya, nggak pakai lama, kita akan langsung mulai sambil saya introduce ya buat teman-teman yang baru pertama kali kenalan, saya introduce diri saya. Ya. Oke, malam teman-teman, perkenalkan sekali lagi, nama saya Om Botak, ya biasa disebut dengan Om Botak panggilannya ya. Saya adalah Shopee Seller Mentor sejak 2020, ya udah 4 tahun lebih jadi Seller Mentor Shopee. Dan teman-teman kalau yang nanti datang, ini akhir bulan ini kan ada Shopee Conference ya, saya akan hadir tanggal 23 di Shopee Summit 2024. Saya akan jadi salah satu key speaker di sana ya. Jadi buat teman-teman yang hadir jangan lupa buat mampir ya, say hi ya. Saya juga akan ada di booth-nya Desti juga. Jadi teman-teman boleh banget ya mampir ya. Buat yang udah daftar, ada yang udah dapat tiketnya. Soalnya tiketnya war kemarin ya, karena memang sangat limited ya teman-teman ya. Jadi kita akan ketemu nanti di sana ya. Mudah-mudahan bisa say hi, sapa-sapa aja ya. Kalau teman-teman ketemu sama saya bilang halo ya. Ngobrol aja ya. Coba saya sambil ini ya. Oke. Ya, saya masukin ke story dulu ya. Yuk gabung di kelas. Link di bio.
Oke. Dan sudah 13 tahun berjualan di Shopee, ya, dan saya juga founder dari Gaspol Digital, ya. Nah, Gaspol Digital apa sih? Itu adalah agensi untuk mengelola iklan Shopee, teman-teman. Jadi saya akan membagikan apa yang udah kita praktekkan di Gaspol Digital, oke? Nah, sebelumnya supaya pemahaman kita sama dulu nih, teman-teman, ya. Saya ingin sharing bahwa seringkali orang itu sering salah paham soal iklan, ya. Dan iklan memang adalah topik yang paling diminati. Kalau saya buat kelas soal iklan, biasanya itu paling rame, teman-teman, ya. Paling rame kalau kita buat kelas soal iklan, ya. Jadi iklan itu rame banget dan orang selalu mengkaitkan iklan tentunya dengan sales, ya. Kenapa mereka mau beriklan? Karena ingin omsetnya naik, ya, teman-teman, ya. Siapa yang ingin omsetnya naik makanya iklan? Ya, pasti semuanya, teman-teman, ya. Nah, tapi yang seringkali dilewatkan oleh para seller, dan saya akan terus edukasi terus, ya, bahwa iklan itu membawa traffic, ya, bukan sales. Nah, teman-teman bayangkan ini seperti satu jalan yang berliku, mungkin ya, berliku-liku untuk supaya mendapatkan sales yang naik. Ketika kita ngiklan, kita itu gedein traffic. Tapi namanya traffic itu, dia akan lewatin satu matriks yang namanya konversi. Nah, teman-teman kalau yang sudah ngikut saya lama, pasti udah tahu konversi itu apa, teman-teman, ya. Ikut Om Botak, ya di Botakers, ya, nonton di YouTube Cerita Om Botak. Selalu update, ya, di Telegram juga, di TikTok, atau bahkan di Instagram Cerita Om Botak, di WhatsApp channel-nya kita juga. Nah, itu di semuanya, bahkan di Spotify ada juga Cerita Om Botak, ya. Teman-teman, kita ini udah paham banget namanya konversi, ya. Jadi, traffic itu orang yang datang ke dalam toko kita, ya. Ketika kita beriklan, kita ingin menaikkan traffic ke dalam toko, menaikkan jumlah klik yang masuk ke dalam produk kita. Tapi, apakah traffic itu jadi duit atau enggak? Duit itu kan di sales, ya. Itu tergantung konversi, teman-teman. Jadi iklan itu, kalau saya bilang, bukan shortcut. Iklan itu bukan shortcut. Tapi dengan iklan, penjualan meningkat. Nah, ya, ini adalah quotes dari Om Botak yang nggak botak, ya. Teman-teman boleh quote screenshot ini, ya, supaya jadi reminder. Kalau iklan bukan shortcut, teman-teman. Kalau iklan bisa apa? Bisa boncos, teman-teman, ya. Tapi iklan bisa membawa toko kita naik kelas atau scale up dengan iklan, ya. Contohnya ini, ya. Saya akan kasih contoh klien-klien kita yang tergabung di Gaspol, ya, di Gaspol Digital. Teman-teman kalau yang berminat boleh klik link di bio aja, Desti page/Cerita Om Botak, ya. Di sini ada klien yang ketika kita masuk, iklannya nggak kecil, teman-teman. Sudah cukup gede, ya. Sudah cukup gede, tapi, ya, kita di Gaspol ini bisa menaikkan ke titik level yang berikutnya, ya. Tapi kalau teman-teman, nih B ini artinya apa? B itu artinya miliar, teman-teman, ya. Hampir 3M, ya, iklannya dari periode 9 sampai 11-11, ya, ini baru kurang lebih 2 bulan lebih sedikit. 3M dari iklan saja, belum yang dari organik. Tapi teman-teman, biayanya itu 400 juta, ya. Untuk sebagian dari seller, ini pasti bilang, "Oh, nggak masuk saya, ya. Marginku tipis, ya. Iklan segini rugi." Nah, ya. Jadi itu masalah, teman-teman. Ini yang masalah mindset kita selalu ajarin di kelas, ya. Gimana caranya ngukur iklan, gimana cara scale up, gimana caranya teman-teman bisa memanfaatkan momentum dengan baik di Shopee. Ya, jadi ini satu hari aja omsetnya 200 juta. Ya, mungkin buat sebagian dari teman-teman ini omset 1 bulan mungkin, ya, atau mungkin 2-3 bulan, ya, karena dia dapat rekor tertinggi. Dan sekali lagi ini dihasilkan dari iklan, teman-teman, ya, banyak dari iklan. Tapi iklannya pun 400 juta, teman-teman. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kalau teman-teman ingin omsetnya bagus, harus iklan, ya. Saya jujur sampai saat ini nggak percaya namanya organik, teman-teman, di Shopee. Saya berasa kalau tokomu mau stabil, kalau tokomu mau terjamin trafficnya, iklan lah. Karena kalau kamu udah ngiklan, kamu berarti bayar pajak sama Shopee,
untuk dapat traffic di toko, dan ketika kamu melakukan hal tersebut, maka tokomu akan dapat traffic dan tokomu akan rame kalau konversinya bagus ya. Jadi harus gaspol terus ya. Dan untuk toko ini pun omsetnya di tahun 2023 10M lebih teman-teman ya. Dengan iklannya di 3 bulan terakhir ini 700 juta ya teman-teman ya. Iklannya 700 juta ya, tapi omset dari iklan 5M dan omset tokonya 10M ya. Jadi ini adalah salah satu portfolio kita, klien kita di fashion anak di Shopee ya teman-teman ya. Jadi pelajarannya saya nggak flexing ya, karena saya jarang sekali munculin flexing kayak gini, karena saya fokus di metode yang scale up, metode gaspol ya. Dari saya sangat percaya, pertama kita harus ngiklan. Itu saya yakin dan percaya. Teman-teman kalau misalnya budgetmu itu terlalu tipis, nggak ada margin untuk iklan, berarti kamu mungkin harus optimasi dengan cara lain, oke ya. Tapi kamu harus minimal bisa menggunakan affiliate, live atau ngiklan ya. Kalau cara saya paling gampang di antara 3 itu apa? Iklan. Karena iklan kamu kontrol sendiri. Ya kalau live sama affiliate banyak faktor X yang lain yang kita nggak bisa kontrol ya. Tapi kalau ngiklan kamu bisa kontrol sendiri, asalkan marginmu cukup untuk iklan, oke? Ya. Nah, ini ada klien baru, ini baru masuk di bulan 7 ya. Kita baru masuk tanggal 20-an ini ya. Ini jadi baru banget masuk di tanggal 25 ya. Tapi kita langsung gaspol ya teman-teman ya. Gaspol apa? Gaspol nama agensi saya. Makanya saya bilang gaspol. Tapi sesuai filosofi iklan kita ya. Gas terus sampai pol ya teman-teman ya. Nah, ini naik ya. Jadi tokonya masih baru, teman-teman lihat ya. Ini tokonya omsetnya waktu join ke kita ini belum sampai 20 juta, tapi fundamentalnya bagus ya. Sekali lagi konversinya bagus teman-teman. Dan ketika kita lihat itu, dan biasanya waktu mau join gaspol itu kita kan langsung meeting dulu, kita evaluasi dulu matriksnya cocok atau enggak, visi misi dari ownernya gimana. Dia memang barang banyak, memang pemain offline. Ketika kita meeting cocok, bisa gas ya. Kita langsung gaspol teman-teman ya. Saya sama Om Yowas, agensi kita handle berdua aja. Jadi teman-teman kita nggak terima banyak-banyak ya, karena kita memang nggak bisa terima banyak teman-teman ya, supaya teman-teman yang masuk nih maksimal. Kita langsung gas. Dan bulan pertama ini langsung, ini saya belum update ya, langsung gaspol teman-teman ya, langsung gaspol. Ternyata trafficnya tuh bagus banget ya. Dia sampai omsetnya naik 1.300% ya. Konversinya pun cuma 1, tapi cukup bagus. Dan yang penting marginnya cukup dan nutup untuk iklan ya. Nah ya, dan ini total ya 1 bulan terakhir omsetnya 187, di mana 90% lebih dari iklan. Organiknya nggak ada ya. Toko baru ya waktu kita pegang masih di bawah, masih belasan juta ya. Jadi teman-teman ini bisa banget kita gaspol. Nah ya, tapi teman-teman saat ini saya ingin sharing. Tadi kan janjinya kan kalau di poster kan tools ya kan. Apa yang kita lakukan untuk bisa menaikkan ini ya. Oke, kalau kita bilang bagus-bagusnya doang, kita nggak sharing-sharing, namanya saya jualan ya. Ya kan, namanya apa? Nah ini saya akan sharing nih step-stepnya saya sharing ya. Saya akan sharing step-stepnya, bahkan saya akan kasih tool buat teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa pakai tools ini dengan baik, teman-teman akan bisa melakukan optimasi tanpa join gaspol ya, karena memang yang memasuk gaspol ini limited ya, slot kita terbatas. Jadi saya akan buatkan tools buat teman-teman supaya teman-teman bisa dioptimasi juga iklannya, bisa di scale up ya dengan metode gaspol. Jadi saya udah rumuskan kurang lebih seperti ini ya. Nah ini algoritmanya teman-teman ya. Ya, algoritmanya seperti ini ya. Oke, algoritmanya seperti ini. Jadi pertama teman-teman ya, ACOS bagus, naikkan modal harian. Nah teman-teman kalau belum tahu ACOS ya, coba nonton ya, join member aja di YouTube Cerita Om Botak. Sana saya jelaskan secara runut, jadi videonya itu nggak pencar-pencar ya, saya runut di member Cerita Om Botak ya, YouTube Cerita Om Botak, klik join member. Di sana lengkap banget ya, ACOS apa, segala macam apa, ROAS apa, dan lain-lain ya.
Modal harian tuh maksudnya apa, bidnya maksudnya apa ya. Jadi algoritma dalam di Gaspol, dalam maintenance iklan Shopee, acos bagus, itu teman-teman naikkan modal harian. Oke. Kalau acos bagus, kita bisa naikin bid juga selama peringkat rata-rata belum mencapai target. Jadi bisa juga seperti itu ya. Nah, kalau acos jelek, turunkan modal harian. Ya. Atau kalau acos jelek, turunkan bid. Ya. Kata kunci kalau jelek, naikkan bid. Ya. Kata kunci kalau jelek, kalau bagus tadi naikkan bid. Kalau jelek, turunkan bid. Kata kunci kalau jelek, kita bisa hapus atau pause ya. Jadi, saya percayanya ini teman-teman ya. Mayoritas orang ini paham caranya beriklan dan paham algoritma seperti ini, tapi masalahnya mereka tidak punya waktu untuk maintenance iklan, atau bahkan iklannya ini nggak di maintenance sama sekali. Karena nyeting iklan kan gampang ya. Mungkin kalau di Shopee itu 1 jam juga kelar kalau produknya nggak banyak. Ya nyetingnya gampang. Yang susah tuh apa? Yang susah adalah kalau teman-teman cari waktu secara konsisten, secara disiplin untuk mengevaluasi iklan yang sudah berjalan. Nah, ini PR-nya di sini, teman-teman. Ya, bener nggak? Setuju nggak, teman-teman? Ya, kalau udah ngikut kelas, ya, udah nonton YouTube Cerita Om Botak, ya kan, settingnya gampang, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman pakai iklan GMP Max, pakai iklan otomatis, tinggal nyeting apa? Modal harian. Gampang nggak nyetingnya, teman-teman? Setting doang gampang nggak? Tinggal dipilih produk yang best seller, teman-teman iklanin ya. Settingnya gampang nggak, teman-teman? Setuju nggak? Gampang, menurut saya gampang, ya. Karena saya udah ngajar banyak sekali kelas ya. Settingnya gampang. Asal teman-teman udah buka dashboardnya tuh iklan Shopee memang dibuatnya supaya mempermudah orang untuk ngiklan, ya. Karena kan Shopee maunya orang ngiklan, teman-teman. Ya kan? Kenapa? Kalau nggak ngiklan nggak dikasih traffic, ya kan? Ya. Jadi memang dipermudah supaya teman-teman bisa setting. Tapi yang susah apa? Yang susah adalah evaluasinya. Yang susah apa? Yang susah maintenance-nya, teman-teman, ya kan? Nah, ini saya sendiri pun kesulitan. Makanya klien saya nggak bisa banyak-banyak. Ya di Gaspol kita nggak bisa banyak-banyak. Kenapa? Karena yang jagain, ya, itu terbatas waktunya. Sehari cuma ada 24 jam, ya kan? Kalau nambah klien, kita tidurnya makin kurang, ya kan? Ya, sama kayak teman-teman, ya. Selain ngiklan mesti ngapain? Teman-teman mesti ngurusin produksi. Kalau masih produksi ya bales chat, ngurusin karyawan, ngurusin operasional. Sekarang paket yang sebelum jam 12 mesti dikirim di hari yang sama, ya kan? Nah, teman-teman itu biasanya sibuk untuk hal-hal lain di luar iklan. Karena memang masih banyak banget, jualan tuh kompleks banget sekarang ya. Submit campaign, jaga voucher, harga coretnya, jaga stok supaya jangan sampai kosong, sinkronisasi stok, ya kan, bales chat, ya, jaga supaya tokonya starnya nggak hilang. Hal lain di luar iklan tuh masih banyak sekali. Makanya saya tuh juga mikir ya teman-teman ya, mikir ya. Ini gimana caranya ya? Kalau misalnya gue pengen iklannya efektif, harus gue pantengin terus ya di laptop. Sedangkan kalau gue pantengin terus, nggak ada waktunya. Akhirnya saya bilang, ya udah deh, kita buatin tools aja buat teman-teman ya. Jadi saya akhirnya buatin tools nih teman-teman ya. Saya buatin tools ya teman-teman, bear with me. Saya akan coba kasih lihat toolsnya kayak gimana. Jadi gini teman-teman ya. Nah ini saya pakai Data Pinter teman-teman ya. Tools ini teman-teman tinggal download aja ya di Data Pinter. Ya, toolsnya nanti tinggal di-download di Data Pinter, teman-teman tinggal download di sini nih, teman-teman. Kalau udah jadi daftar gratis Data Pinter ya. Tapi kalau mau langganan baru berbayar. Tapi banyak sekali tools gratis yang teman-teman bisa pakai di sini. Ini namanya Lucy AI by Data Pinter di sini ya. Di sini nih, teman-teman nih. Tuh. Ya. Lucy AI by Data Pinter ini gratis, teman-teman. Teman-teman bisa install Chrome extension aja. Jadi memang ini pakai Chrome extension. Nanti teman-teman bisa langsung pasang di tokonya teman-teman ya. Ini saya pasang di toko saya ya. Ini untuk menduplikasi logic yang sudah saya susun. Ya, logiknya kayak gimana? Tadi yang saya sempat bilang ya kan. Logiknya ini ada 2 settingan nih. Nah, teman-teman kalau udah install nanti bentuknya seperti ini nih. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi ada Chrome extension ini akan membantu kita robotnya untuk ngebidding
ngejagain iklan kita ketika kita tidur, teman-teman. Ini saya baru buat iklannya ya, iklannya, tapi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini ada pilihannya ya, dan ini kita baru launching banget ya. Jadi saya excited banget buat share ke teman-teman ya. Dan kita kalau udah teman-teman udah pakai, kita juga ada grupnya buat saling sharing, buat saling ini buat teman-teman ya. Ini tingkatkan budget iklan harian ya. Jadi ini kalau misalnya sekarang budgetnya belum ada ya, misalnya kita setting dulu ya, modal hariannya 5.000 di sini. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman kita nambahin 10.000 kalau kondisinya misalnya acosnya lebih dari ya, atau kurang dari 10% ya, kurang lebih 10. Jadi kalau acosnya bagus, tambah 10.000 dari modal harian yang 5.000 ini, oke? Ya. Atau kalau teman-teman mau tambah aturan lagi, bisa ditambah ya. Acos kurang dari 10% atau ya tingkat konversi lebih dari 0,1. Ya ini untuk ngejagain supaya, soalnya kalau acosnya 0 kan bukannya bagus tapi jelek ya. Jadi saya perlu nambahin rules ini ya. Berikutnya, turunkan budget iklan harian sebesar 5.000. Jadi ini set rules yang kita biasa ada di otak ya, kita duplikasikan lewat robot. Ini kan robot ya teman-teman ya, robot ya. Robotnya by the way, kalau teman-teman mau coba, ini bisa ya, bisa gratis. Ini bisa pakai gratis yang ini ya. Tapi kalau untuk yang atasnya ini memang harus jadi member Data Pintar teman-teman ya. Ini jadi turunkan budget 5.000 ketika kita tambahin aturan ya. Ketika misalnya acosnya ya lebih dari 10 ya, oke? Ya. Lalu kita jeda atau kita pause, tambahkan ketika misalnya ya jumlah klik lebih dari 100 dan ya ini bisa dan atau ya, dan misalnya dan acos ya, acosnya lebih dari 50% misalnya ya. Nah, ini semua bisa teman-teman setting sesuai sama target daripada kita masing-masing ya, karena setiap dari kita kan punya hitungannya sendiri ya teman-teman ya. Ini 50%, oke ya. Gunakan data sejak ya 1 minggu terakhir dan lakukan auto setup daily budget setiap ya teman-teman. Ini bisa, ini setiap menit. Kalau Shopee itu nge-refresh setiap 15 menit ya. Jadi kalau saya sih mungkin saya harian ya. Jadi kalau harian itu 1080 ya. Ya, 10.080. Nah, ini setiap minggu misalnya ya. Misalnya, tapi ini teman-teman bisa setting sendiri ya, sesuai sama settingannya masing-masing ya. Lalu hingganya bisa kita set tanggalnya, oke ya, dan teman-teman atau jalankan selama juga boleh dengan budget iklan maksimal di 50.000 ya. Oke, nah ini kalau sudah jalan teman-teman ya, kalau sudah jalan nanti hasil perubahannya akan terlihat di sini ya. Dan selama komputernya teman-teman nyala, Chrome extension-nya nyala seperti ini, tools atau robotnya ini akan jalan ya, tools dan robotnya jalan ya. Ini bisa banget untuk modal harian ya. Kalau yang di bawah ini untuk iklan kata kunci, misalnya kita udah ada kata kunci ini ya, bitnya 200, bisa kita pilih semua ya. Di sini kita setting lagi ya. Ininya hitung sendiri ya nanti ya. Kalau misalnya 1 jam itu kan 60 menit dan lain-lain ya. Tergantung teman-teman seperti apa nyamannya, dan budget iklannya maksimalnya di 500 misalnya ya. Di sini sorry ya, kalau ini ikut rekomendasi Shopee ya, ini yang free-nya ya teman-teman. Jangan ikutin ini kalau misalnya udah ngerti yang manual. Kita pilih yang
tingkatkan harga iklan sebesar Rp50 ya. Ketika acosnya kurang dari 10% ya, 10%. Oke. Ya, saya selalu tambahin aturan tingkat konversi lebih dari 0,1 ya. Ini saya selalu tambahin aturan ini. Lalu turunkan harga iklan ya sebesar 50, tambah aturan ketika acosnya ya lebih dari 10. Oke, ya. Ya, atau hapus kata kunci ketika iklan dilihat lebih dari 100 dan nggak ada konversi ya, tingkat konversi kurang dari 0,1 misalnya ya. Oke. Ya, ini kita pilih semua kata kunci. Ya, misalnya setiap 1 jam ya, gunakan data hari ini misalnya ya. Lalu kita pilih tanggalnya atau jalankan selamanya bisa, budget ikannya bidnya 500 ya. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Lalu kita tinggal jalankan ya. Nanti kalau dijalankan ini udah langsung jalan, dia akan kelihatan resultnya di sini. Kalau misalnya per kliknya, kalaupun ada perubahan ini nggak akan berubah ya. Tapi kalau teman-teman untuk modal harian dia akan jalan sendiri ya, sesuai dengan matriks yang udah kita susun. Ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Ya sama algoritma teman-teman, tapi ada grupnya nanti ya. Kalau teman-teman mau, teman bisa join grupnya kalau udah pakai ya. Jadi nanti kita pandu. Intinya sih kita bikin robot ini supaya untuk memudahkan teman-teman, membantu teman-teman dalam membelikan. Kalau memang mayoritas yang saya temukan ya, bukan teman-teman tuh nggak paham. Ya paham iklan kayak gimana, cuma nggak ada waktu. Ya sedangkan kalau nggak ada waktu, nggak di maintenance, iklannya bisa boncos banget. Chrome harus nyala Om. Harus nyala. Om Gani gimana? Siap coba Om? Boleh Om ya, coba kasih feedback. Ya. Jadi boleh teman-teman ya, Om Gani boleh coba ya. Om kan udah ada akunnya Om, tinggal dicoba ya, gitu ya. Nah teman-teman, ini saya masih akan lanjut ya, nanti saya akan kasih satu tools lagi buat teman-teman. Saya akan sharing toolsnya ya, fitur yang sudah lama ditunggu, automated rules, bener Om ya. Justru ini untuk menjawab kebutuhan seller nih. Yang udah sering iklan pasti paham banget ya kenapa saya ada ini, karena saya juga berasa ini biasanya robot-robot kayak gini, ini yang punya itu cuma agensi gede untuk klien-klien mereka aja. Nah, tapi kita buka buat teman-teman semuanya lah ya, supaya semua orang bisa ngiklan ya. Tujuan saya satu, supaya semua orang bisa ngiklan. Kenapa? Karena semua orang harus ngiklan kalau mau jualan di Shopee-nya rame. Gitu aja sih teman-teman ya. Apa bedanya dengan bidding dinamis Shopee? Nanti ya Om ya, tanya jawabnya nanti ya, karena ini kita akan masuk sebagai brand ambassador Desti yang baik ya. Saya kasih waktu dan tempat untuk Desti sebentar aja, teman-teman dengerin ya. Karena menurut saya ini saya banyak sekali kejadian ya, bahkan klien kita sendiri tuh ada yang startnya copot karena kena penalti sampai 17 teman-teman. Dari bulan Juli yang DM ke saya tuh banyak banget start copot. Copot kenapa? Telat kirim dan cancel pesanan tinggi ya. Banyak orang yang operasionalnya berantakan karena dari Juli Shopee kasih peraturan yang lebih strict dalam masalah kirim. Dan ini kalau start copot, mau ngiklan kayak gimana pun lemes teman-teman ya, trafficnya nggak dapet ya. Dan kalau start copot, affiliate itu nggak bisa jualin barangnya teman-teman. Kenapa? Karena afiliator kalau jualin barangnya seller yang nggak star seller ya, mereka nggak dapat komisi tambahan, komisi ekstra dari Shopee. Jadi kamu cuma kasih 5% tok dapatnya. Kalau mereka kamu star seller bisa dapat sampai 10 misalnya. Jadi nggak disukain sama affiliate, nggak dibantuin affiliate jualan sama live. Jadi pahit banget. Teman-teman jangan sampai operasional berantakan ya, baik dari sisi chat maupun dari sisi barang, stoknya harus update. Nah, karena itu waktu dan tempat saya kasih ke Kalia, coba tolong dibantu ya Kak ya. Thank you. Oke, halo, selamat malam teman-teman seller semua. Suara aku jelas ya? Atau agak putus-putus?
Aman ya? Gas, gas. Oke, oke. Ini aku sip. Aku lanjutin ya. Jadi aku mau sharing-sharing gitu terkait ini terkait tentang omnichannel. Jadi kalau sebelum aku sharing nih, kira-kira di sini para seller nih, teman-teman semua ada yang udah pakai omnichannel belum ya? Boleh coba sambil dikasih komen gitu, atau di reaction, siapa tahu ada yang udah pakai omnichannel. Atau bahkan ada yang udah pakai Desti belum ya? Oke, ini ada nih. Oh, I see. Ini udah ada yang pakai Desti, ada yang belum juga ya. Oke, oke. Ini nanti aku sambil sharing. Jadi sebenarnya nanti aku akan share screen juga ya. Oke, jadi aku mau sharing gitu terkait omnichannel. Jadi omnichannel ini merupakan sistem gitu ya untuk seller nih yang punya banyak toko di banyak marketplace. Ini akan lebih mudah gitu untuk prosesin orderan, untuk atur stok sampai ke upload produk pun akan jadi lebih mudah gitu lewat satu pintu aja, lewat dashboardnya Desti. Gitu. Jadi nggak perlu lagi ke depannya buka seller center satu-satu, jadi bisa langsung kerjanya efisien gitu ya. Terus omnichannel sendiri ini juga bisa di-connect, kita itu Desti bisa di-connectin ke Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, Blibli, sama Zalora. Jadi nanti tinggal konekin aja tuh tokonya, nanti untuk operational tokonya tuh bisa langsung dikerjain semua di dashboardnya Desti. Terus selain juga omnichannel, di Desti juga ini kita punya produk lainnya gitu ya. Produk lainnya itu ada Desti Store. Jadi Desti Store ini misalnya nih kakak-kakak atau seller-seller di sini mau expand bisnis, punya website sendiri yang website-nya bisa transaksi, itu kita ada Desti Store. Terus juga kita ada Desti Page. Desti Page ini mirip Linktree gitu ya, link in bio, nanti bisa tuh langsung dalam satu kali tap gitu ya, itu udah bisa langsung ada seluruh link tokonya seller-seller kayak gitu. Terus kita juga ada Desti Chat. Desti Chat ini adalah untuk integrasi chat dari marketplace-nya nih. Jadi bisa langsung dibalesin juga tuh chatnya lewat satu dashboard aja kayak gitu. Terus kita juga punya warehouse management system. Ini lebih ke pendataan untuk gudang gitu ya. Nah ini aku coba untuk perhatikan gitu ya. Kebanyakan nih seller-seller konvensional gitu ya memang belum pakai omnichannel. Ini masih banyak kendala gitu ya yang dihadapin. Salah satu kendala yang paling sering dihadapin adalah sinkronisasi stok. Jadi stoknya nggak sinkron, masih harus edit gitu ya, edit stok gitu manual satu-satu di seller centernya masing-masing. Nah nanti ke depannya kalau pakai omnichannel itu stoknya akan langsung sinkron nih, jadi nggak perlu lagi edit-edit, akan berkurang stoknya secara otomatis di seluruh marketplace. Terus juga ini untuk proses pesanan gitu ya akan lebih mudah gitu, bisa langsung atur pengiriman massal aja nih lewat Desti. Dalam satu waktu itu bisa langsung atur pengiriman up to 1.000 pesanan dalam satu kali waktu. Kayak sempat yang di-mention tadi juga, kayak sekarang kan Shopee udah harus ketentuan nih, ada garansi besok harus diterima gitu ya oleh buyer. Jadi kita bisa lebih kerjanya lebih cepat gitu ya, bisa atur pengiriman massal juga kayak gitu. Terus masih banyak juga nih seller yang menghadapi kalau misalnya lagi ada produk baru, itu kan repot ya, ribet nih harus upload produknya ke seller centernya Shopee dulu, Tokped dulu gitu. Nah kalau misalnya pakai omnichannel, ini bisa langsung upload satu produk sekali aja nih lewat Desti, bisa langsung live ke seluruh toko. Terus juga data penjualan, kita pun di dashboardnya akan ada gitu ya, overview dari analisis bisnis dari marketplace-nya, dari seluruh marketplace, atau misal mau di short juga per marketplace pun bisa kayak gitu. Terus ini juga akan memudahkan gitu ya untuk mengurangi biaya operasional yang tinggi. Misal punya admin banyak gitu ya, itu kan akan lebih ringkas nih, bisa jadi satu admin akan langsung kerjain semua tuh marketplace-nya lewat dashboardnya Desti. Terus juga untuk kelola chat akan lebih mudah karena tadi kita juga punya nih untuk integrasi chat marketplace-nya gitu ya. Jadi bisa langsung dibalesin tuh chatnya juga lewat dashboardnya Desti. Terus kan juga chat juga ini jadi salah satu penilaian gitu ya, karena kan balesin chat pun itu juga jadi penilaian untuk performance toko juga kayak gitu. Ini aku coba sambil tampilin juga nih dashboardnya Desti itu seperti apa sih ya, supaya bisa aku sekalian demokan juga gitu. Nah ini tampilan dashboard Desti kurang lebih akan kayak gini. Kita mirip banget gitu ya, mirroring sama marketplace, jadi flow-nya akan sama gitu. Kalau misalnya prosesin orderan, itu ada tab belum dibayar, pesanan baru, siap dikirim, dan lain-lain. Jadi nanti bisa langsung atur pengiriman massal aja lewat Desti, kayak gitu. Jadi akan lebih mudah nih
kerjanya bisa langsung lewat dashboardnya Desti aja, bisa langsung prosesin pesanan di Desti, atur stok di Desti, terus juga bisa langsung upload produk pun gitu ya, bisa langsung lewat Desti, nanti akan live ke seluruh toko. Kayak gitu. Terus mungkin aku sambil buka Q&A juga gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain gak nih terkait omnichannel atau terkait Destinya? Boleh di komen-komen ya. Sambil buka pertanyaan. Atau kayak biaya langganannya gitu, ada yang mau ditanyain enggak gitu. Nanti aku bisa sambil sharing-sharing lagi juga. Kayaknya aku sambil share juga ya untuk biaya langganan di Desti itu akan kayak gimana sih gitu ya. Jadi aku sambil share screen lagi. Oke. Oke, jadi kalau di Desti sendiri, ini kita sistemnya itu biayanya itu adalah top up saldo gitu. Jadi sama aja kayak lagi isi token listrik gitu ya. Jadi nanti saldonya itu ya akan habis tergantung pemakaian. Jadi kita itu bukan ada biaya langganan gitu yang harus langganan 6 bulan atau 1 tahun kayak gitu. Jadi kita lebih fleksibel. Jadi kita lihat juga dari volume orderannya nih per bulan. Kayak misalnya aku contohin gitu ya. Misal per bulan itu ada masuk keluar resi, itu misal tokonya di 3.000 orderan gitu per bulan. Berarti kan kalau 3.000 orderan itu masuknya di tiering yang 200 perak nih potongannya. Kayak gitu. Jadi misal 3.000 orderan kalau dikaliin 200 perak itu kan 600.000 ya per bulan untuk biaya penggunaan omnichannelnya. Tapi kita ada biaya maksimum. Jadi akan sampai mentok aja nih di 500.000 kayak gitu. Jadi makin banyak volume orderan, itu akan makin murah gitu potongannya. Jadi kita lebih fleksibel, bukan biaya langganan gitu ya. Jadi sistemnya kayak token listrik gitu. Jadi isi saldo, nanti saldonya akan terpotong tiap ada pesanan selesai. Untuk barang yang cancel dikembalikan, itu nanti saldonya nggak akan kepotong. Gitu. Oke, mungkin ini ada yang tanya juga kalau Shopify belum bisa ya. Oke, sekarang saat ini kita masih memang lagi fokusnya untuk di marketplace kayak gitu sih. Sama kita ada website yang tadi misal kalau mau disinkron nih untuk si stok offline atau website sama marketplace, itu kita bisa provide namanya Desti Store. Jadi nanti kakak bisa create website sendiri gitu ya untuk tokonya. Nanti bisa tuh disinkronin juga stoknya. Kayak gitu. Oke, ini ada juga yang tanya, dulu Desti per pesanan 3% ya, gitu. Sekarang berubah ya Kak, murah banget. Oke, untuk 3% itu lebih ke yang Desti Store sih Kak, itu buat website. Jadi kalau untuk Desti Omnichannel-nya sendiri, kita hitungnya itu potong saldo di tiap pesanan selesai tadi. Kayak gitu. Tergantung ya, kalau misalnya masih di bawah 5.000 orderan, potongannya itu cuma di 200 perak aja per pesanan. Gitu, per pesanan selesai. Terus kalau sudah banyak akun, gimana pastikan bisa sync stoknya? Karena tiap marketplace beda-beda maksimal variannya. Oke, jadi nanti untuk sinkronisasi stok itu kita bacanya benar kata Kak Ana juga ya, ini dari kode SKU gitu. Jadi nanti sistem akan membaca nih satu kode SKU itu akan terkait di beberapa toko. Nanti kalau misalnya ada orderan masuk nih satu dari salah satu marketplace, stoknya akan berkurang juga di marketplace lainnya. Gitu. Jadi akan langsung sinkron ya. Gitu. Nah, oke. Mungkin nanti kalau mau ada lanjut-lanjutannya lagi, nanti Alia bisa langsung kontakin kakak-kakak nih ya, seller-seller di sini. Nanti aku coba approach kalau misalnya nanti kita bisa lanjut lagi gitu ya, untuk sharing-sharing lebih lanjut kayak gitu. Nah, untuk khusus nih, untuk seller-seller yang join nih di malam ini, kita lagi ada promo juga nih, kita ada promo cashback 35% gitu ya. Jadi nanti akan ada tambahan saldo. Kalau isi saldo di kita nih di malam ini
khusus untuk yang ikut webinar di malam ini tuh akan dapat cashback 35%. Gitu. Jadi nanti aku akan coba kontakin juga ya seller-seller semua nih supaya nanti kalau mau sharing-sharing lebih lanjut juga boleh. Kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Oke teman-teman, ya sekali lagi kalau saya bisa menyimpulkan, teman-teman wajib pakai omnichannel lah ya. Dan di sini menurut saya bisa rekomendasi karena selain dari toolsnya juga UI UX-nya juga bagus ya, mudah dipakai buat admin kita. Saya sendiri pribadi juga sangat terbantu banget. Makanya saya berani rekomend karena kalau nggak ada Desti mungkin start saya juga bisa copot karena stoknya berantakan teman-teman ya. Stok yang ada nggak real. Sejak ada pakai Desti, stoknya jauh lebih rapi. Ketika orang ada chat, saya juga dengan lebih pede, adminnya bisa jawab ready sesuai sama di Shopee karena udah sesuai. Kalau sebelumnya stoknya amburadul teman-teman ya sebelum pakai Desti. Jadi saya bisa rekomend teman-teman coba ya. Kalau enggak, teman-teman akan kehilangan banyak sales karena sering cancel pesanan dan juga bisa kehilangan start ya kalau operasionalnya tuh nggak kuat ya. Jadi kalau yang belum coba ya pakai Desti. Nah soal Desti ya, kita ada Desti Seller Academy, acaranya free teman-teman ya. Jadi sama kayak Zoom malam ini kita free ya. Free-nya kita akan dari 5 kota ini ya. Jadi teman-teman yang di kota Bandung, Tasik, di Bogor, Surabaya dan Semarang atau yang dekat-dekat dari kota ini, kita akan city touring ya, dimana teman-teman ini acaranya free gathering. Tapi karena ini free dan limited, kita dari Desti akan dan dari saya akan filter teman-teman menggunakan beberapa matriks yang kita pakai di Data Pinter ya. Jadi kita akan filter teman-teman supaya yang ngumpul itu memang seller-seller yang serius lah kalau saya bilang. Jadi kita ngobrolnya lebih enak. Ya acara ini udah kita ada di Jakarta dan sukses. Teman-teman bisa lihat di Instagram Desti Seller Academy ya, sama free juga ya, dapat makan ya teman-teman ya. Kita pengen ketemu ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ada semacam talk show juga ya. Jadi teman-teman yang ada di 5 kota ini atau dekat-dekat dari sana, misalnya yang Jateng ke Semarang ya, yang Jatim bisa ke Surabaya, atau yang di Jabar bisa ke Bandung atau Tasik atau Bogor. Ayo teman-teman, nanti kita ketemu ya, paling dekat minggu depan di Bandung sama di Tasik 11 sampai 12 September. Tinggal daftar di sini, ada WhatsApp-nya ya, 0878 5002 3706 atau di Instagram Desti Seller Academy. Oke. See you teman-teman yang ada nanti di sana. Nah, yang tadi saya udah janji teman-teman kalau buat ini ya adalah tools yang saya pakai juga, ada juga di Data Pinter. Tools ini namanya Tools Ads Spy ya teman-teman ya. Tool Ads Spy. Ads Spy ini teman-teman amazing banget karena hanya dengan Ads Spy ini teman-teman kita bisa dapat insight kompetitor bidnya itu berapa. Dan bid ini nanti bisa kita pakai untuk ke dalam robot kita, ya. Misalnya nih, kemeja batik, ya teman-teman ya. Ini saya langsung live ya, live demo ya. Saya langsung tunjukin ya teman-teman. Kemeja batik, ini kita bisa tahu yang jualan siapa aja dan dia bidnya berapa. Oke, nah ini nih ya, udah ada, ya, seperti ini ya. Ini toko ini bid price-nya 840 dengan konversi 2%. Ya, dan CTR-nya 1,81. Jadi ini dia pakai kata kunci 4 ya, batik pria lengan panjang, teman-teman ya. Ya, batik pria lengan panjang. Nah, teman-teman kalau yang nggak familiar sama Data Pinter itu tools analytical, teman-teman bisa riset produk, bisa riset toko juga ya. Dengan teman-teman di sini tahu produknya dibuatnya kapan, harganya berapa ya, dan di sini trennya lagi naik atau turun ya, dan omset 30 hari terakhir berapa, ini 265 juta, penjualan 30 hari terakhir berapa, jumlah stoknya kalau dia pakai Desti, kalau dari akurat jumlah stoknya real, ini ngeri banget ya. Tapi rasanya kok dengan omset 265 juta harusnya stoknya nggak sekian ya. Nah, tapi kita teman-teman bisa lihat ya di sini karena ini Adspy,
dia pakai kata kunci apa, dan kita bisa masukin kata kunci yang sama di tadi ya, di robot si Lucy itu tadi ya. Pakai ini ya, Lucy AI ya, by Data Pintar. Bid price-nya pun kita bisa ngikutin teman-teman ya, karena udah pakai Data Pintar. Nah teman-teman, ini ngeri juga ya. Teman-teman bisa lihat variasi produk daripada produk ini ya. Dan ini kalau teman-teman di industri ini ngeri. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat motif mana yang rame dan size mana yang rame. Jadi teman-teman tuh waktu jualan tuh nggak ngasal karena lihat data ya, no data no pintar ya, Data Pintar teman-teman ya. Bisa lihat jumlah terjualnya. Ternyata dari semua varian yang dia jual, ini udah sampai puluhan ribu loh terjualnya ya. Yang paling laku adalah varian tadi ada yang 5.000 ya. 5.200 ini ya, kemeja gurita XL nih teman-teman ya. Kemeja gurita XL yang hampir 5.000 terjualnya. Yang lain ada 3.000, 2.000 dan lainnya. Ya, dengan omset sekian ya. Stoknya kalau akurat sekian, tapi kayaknya stoknya nggak akurat nih, nggak pakai omnichannel nih menurut saya nih ya. Nah, ini bahkan ada indikasi apakah dia harga terendah di Shopee atau enggak dia. Tuh, beberapanya dia kayaknya menang kompetisi harga terendah di Shopee itu ya. Ya, jadi ini ngeri banget. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat ya, produknya bisa kita choose langsung, kita lihat produknya seperti ini. Yang gurita yang mana tadi ya? Ada cicak, ada gurita, banyak ya. Yang mana? Nah, ini nih. Ya, yang gurita yang ini nih. Yang ini yang paling rame nih teman-teman ya. Size-nya LXL tadi paling rame. Oke, jadi kita bisa lihat ya. Nah, selain itu teman-teman, kita bisa melihat data variasi data affiliate. Jadi kan sekarang ini zamannya main affiliate ya teman-teman ya. Kita bisa melihat kompetitor kasih berapa persen untuk afiliator. Dan kalau teman-teman belum kasih atau kasih lebih rendah dari itu, padahal barangnya sama persis sama kita, harganya juga sama, kita ketinggalan teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini berguna banget, insightful banget buat kita melihat kompetitor kasih berapa persen untuk afiliatornya mereka ya. Jadi nanti ini teman-teman bisa cek juga di sini ya. Kita akan bisa lihat untuk data affiliate. Nah teman-teman, ini teman-teman bisa dapetin free 1 minggu pakai ya, 7 hari ya, 1 minggu teman-teman bisa pakai kalau teman-teman jadi member Botakers hari ini ya. Kayak yang belum jadi member bisa jadi member ya, teman-teman dapat free 1 minggu ya. Nanti kasih ke admin bilang saya udah jadi member ya, terutama kalau yang udah member nggak dapat ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya yang baru jadi member nih, ini promonya hari ini jadi member di YouTube Cerita Om Botak ya. Di sana ada 100 lebih konten video tentang Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia, teman-teman. Teman-teman bisa dapetin ini gratis ya, teman-teman. Kalau mau boleh ya. Ini saya akan share buat teman-teman ininya. Tinggal klik join ya. Minimal yang intermediate atau advance ya. Karena kalau yang paling bawah ini nggak dapat video-video ya. Kalau teman-teman jadi member minimal intermediate advance, dapat free Data Pintar 1 minggu teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai ya, asal jadi member di YouTube Cerita Om Botak. Nanti screenshot ini ya, atau klik link di bio aja, chat admin bilang saya udah jadi member, tahu dari Zoom promonya, teman-teman silakan ya. Kalau untuk price-nya tinggal dilihat di web datapintar.com ya, tinggal daftar aja di sini. Daftar free teman-teman, banyak fitur tools gratis di sana. Dimulai dari 299 per bulan ya, 299 per bulan. Oke. Nah, saya coba ini ya. Coba apa bedanya dengan billing dinamis Shopee? Beda ya. Kalau dinamis Shopee dari Kariko kita nggak bisa ngeset ya rulesnya ya. Kalau ini kita bisa set ya. Beda ya. Kalau ikut Data Pintar berbayar, apakah dikasih trik robot agar efisien ketika beriklan? Kalau gabung ke grupnya, kita saling sharing kok ya.
Jadi untuk robotnya kan kita juga learning ya, sama-sama learning lah ya. Jadi saya nggak membilang teman-teman pakai ini langsung otomatis langsung iklannya langsung hemat dan lain-lain. Saya nggak bilang gitu ya teman-teman ya. Menurut saya iklan itu paling bagus ketika dipantau, itu aja. Dan ini tools yang buat bantu kita. Tapi bukan berarti pakai tools ini langsung ini sih enggak ya. Karena tetap yang mikir kan kita, yang buat rulesnya kan kita teman-teman ya. Kalau teman-teman jago buat rulesnya, tools ini hanya membantu perpanjangan tangan teman-teman ya. Tapi ada grup diskusinya kok, ada grup diskusinya. Ya, oke, Sofia ya. Tadi contohnya kan update rulesnya di set every one day ya. Berarti duitnya tergantung naik turun tiap hari. Apakah efektif? Nah, tergantung habit ya, tergantung dari habit orang-orang ya. Jadi kalau mau yang nunggu 1 minggu boleh di set rulesnya 1 minggu, yang mau harian juga boleh ya. Bahkan yang mau per jam juga boleh. Tergantung gaya orang sih ya, tergantung gaya orang ya. Oke. Ya. Tergantung gaya orang ya. Om biasanya naik turun dokil kata kunci jangka berapa hari. Nah ini tergantung gaya orang. Kalau saya ya pribadi ya, kita itu pantau harian, tapi ganti naik turun per minggu. Jadi tadi rulesnya bisa di set per minggu. 1 minggu itu tadi sekitar, makanya tadi saya keluar angka ribuan itu dari sana ya. 1 minggu itu berapa? 1 minggu itu 10.080 menit. Maka tadi saya sempat keluar 10.080 menit kan, karena itu rule saya 1 minggu. Itu kita setnya 1 minggu. Menurut saya harus di filternya by minggu ya naik turunnya. Tapi kalau lagi event harian, jam-jaman. Kalau lagi event jam-jaman. Ya tapi kalau nggak event per minggu, gitu sih. Ya. Oke. Dari Kak Juju, GMV itu efektivitas iklan bukan Om. GMV itu sales, ya, bukan efektivitas iklan. Efektivitas iklan itu ROAS. Ya, oke. Sekian ya buat teman-teman. Mudah-mudahan sharing saya malam hari ini bermanfaat ya, terutama beberapa tools ya teman-teman bisa pakai dalam iklan ya. Tapi saya expect teman-teman kalau tadi ngomongin tools, tadi teman-teman udah ngiklan ya. Kalau teman-teman masih bingung saya ngomongin apa sih dari tadi, ACOS, ROAS segala macam, berarti teman-teman perlu nonton ulang ya video-video kita di YouTube. Tuh banyak banget yang bahas soal itu. Saya sampai nggak berhenti edukasi teman-teman ya. Tapi ini tools buat bantu teman-teman ya. Kalau teman-teman ada di 5 kota tadi yang tadi sudah sharing di DSA, buruan aja klik daftar di Instagram Desti Seller Academy ya. Sampai jumpa nanti, terutama buat teman-teman yang beruntung ya di filter masuk, karena acaranya free buat teman-teman, buat kita networking aja sih sebenarnya teman-teman, buat sama-sama VIP seller ya. Mudah-mudahan kita bisa ini ya, bagusnya awal set tools iklan kakak berapa ya, boleh kapan aja sih boleh kapan aja ya, bebas kalau itu sih, bebas ya tinggal teman-teman coba pakai ya, kasih kita feedback di Dada Pinter supaya kita bisa lebih bagus lagi bikinin tools buat teman-teman seller. Oke? Thank you banget buat teman-teman. Thank you. Nanti kalau yang di kontak sama Desti minimal dicoba balas aja ya. Minimal buat teman-teman coba pakai aja ya. Sehat selalu buat teman-teman. Salam sukses buat semuanya. See you on the top. Bye bye.